ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas, ya, wa minan nas, wa min, dan di antara annas, di antara manusia, wa minan nasi, dan di antara manusia, man yaqulu, ada yang berkata, lihat, berkata itu dengan apa? Dengan lisan. Di antara manusia ada yang berkata, amanna billah wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan apa? Hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, ini di antara sifat mereka. Kemudian kata Allah, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Ya, mereka dengan kebodohannya, mereka itu orang-orang munafik dengan kebodohannya mengira bahwa dengan perbuatannya itu dia telah menipu Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Padahal mereka ya hanyalah menipu diri sendiri, wahum wa ma yash'urun. Ya, dan mereka tidak apa? Yash'urun, tidak menyadari, tidak merasakan. Nah, ini diantara sifat-sifat orang munafik. Ya, kita bacakan dari tafsirnya. Ayat keberapa? Ayat ke-8. Wa minan nas, dan diantara manusia fariqun, ada golongan. Ya, diantara sifat golongan ini apa? Yataraddadu mutahayyiran, bimbang, mutahayyiran, bingung. Golongan yang bimbang, ragu, bingung. Bainal munafiqin wal kafirin, antara golongan mukminin dan antara golongan kafirin. Wahumul munafiqun, dan mereka itu orang-orang munafik. Alladzina yaquluna bi alsinatihim, ya, yang mereka itu mengatakan dengan lisan mereka, shaddaqna billah wa bil yaumil akhir, kami percaya kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa hum fi batinihim kadzibuna lam yu'minu, ya, padahal mereka itu di dalam batin mereka, ya, kadzibun. Apa kadzibun? Dusta. Lam yu'minu, mereka itu tidaklah apa? Beriman. Ya, mereka itu tidaklah beriman. Ini diantara sifat orang munafik. Yaitu apa? Yang pertama tadi, yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan dengan lisannya, ya, mengatakan dengan lisannya bahwa kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi di antara sifat orang munafik itu adalah lebih mengandalkan pengakuan lisan, ya, tetapi pengakuan lisan ini tidak ia kemudian perkuat dengan perbuatan
apalagi kemudian dengan apa keyakinan. Jadi senjata utamanya adalah lisan. Perbuatan ya tidak selalu. Karena mereka andai pun sholat, maka sholat mereka apa? Kusala. Mereka melakukan sholat dengan apa? Kusala, bermalas-malas. Ya, sholat-sholat yang di waktu gelap mereka tidak hadir. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ya, inna Allah subhanahu wa ta'ala qad syara'a li nabiyhi sunanan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan ya untuk nabinya itu sunanan. Sunanan itu kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, sunnah-sunnah, jalan-jalan kebaikan. Ya, sunanal huda, jalan-jalan petunjuk. Wa inna min sunanil huda salatul jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud, dan di antara jalan-jalan petunjuk itu adalah salatul jamaah, salat apa? Berjamaah. Lau taraktumuha la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalau kamu terbiasa meninggalkannya, maka lama-kelamaan kalian akan meninggalkan tradisi dan kebiasaan Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, walaqad ra'aituna, dan kami telah melihat, dan aku telah melihat kondisi kami para sahabat. Aku telah mengamati kondisi kami dahulu para sahabat. Wa ma yatakhallafu anha, tidak ada orang yang tidak menghadiri salat jamaah itu illa munafiqun, kecuali orang munafik ma'lumun nifaq, yang kemunafikannya itu jelas. Ya, jadi mereka lebih mengandalkan ucapan, lisan. Ya, mereka lebih mengutamakan pengakuan manusia. Ya, padahal Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Dan ini hati-hati. Ya, inilah tabiat manusia secara umum, lebih mementingkan pengakuan manusia daripada pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia kita tampil rapih, bersih, seolah-olah orang saleh, tetapi ketika hanya di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat kita dalam kondisi yang seburuk-buruknya. Manusia melihat kita dalam kondisi sholat jamaah di shaf pertama, baca Al-Quran, shaum, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika kita hanya bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat kita dalam kondisi bermaksiat. Ya, kita seringkali lebih mengutamakan secara sadar atau tidak pengakuan manusia daripada pengakuan Allah Subhanahu wa taala, persaksian manusia daripada persaksian Allah. Ya, padahal Allah mengatakan kul ayu syai'in akbaru syahadah. Qulillah, katakanlah siapa yang persaksiannya itu lebih hebat dan lebih agung. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu seorang yang beriman itu akan terdorong untuk melakukan kebaikan kapanpun dan dimanapun, dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia. Karena walaupun dia tidak dilihat oleh manusia, sesungguhnya yang telah melihat dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, beramallah, bekerjalah, beramal solehlah, Allah akan melihat kamu, begitupun Rasulnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik ini, di antara sifat-sifatnya adalah mereka lebih mengutamakan atau menitik beratkan pembuktian dengan lisan, bukan pembuktian dengan perbuatan dan lain sebagainya. Ya, padahal keimanan itu, dia mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Padahal keimanan itu bukan sekedar pembenaran atau pembuktian dengan lisan. Tidak cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Siapa yang bersaksi atau bersaksi dengan lafaz tersebut dikatakan sebagai orang muslim, orang yang masuk Islam. Tapi apakah benar Islamnya sesuai dengan keislaman yang diinginkan oleh Allah? Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Terlebih lagi keislaman itu butuh pembuktian dengan amalan. Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu adalah at-tasdiqu bil janan wal qawlu bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Memang iman itu secara bahasa artinya at-tasdiqul qalbi. Iman secara bahasa artinya pembenaran hati. Tetapi iman setelah digunakan oleh syariat menjadi istilah syariat, ya, menjadi istilah syariat, ya, terjadi dalam makna keimanan itu adalah penambahan makna. Sama seperti sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Tapi apakah cukup sholat itu doa saja? Yang penting eling. Ya aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk apa? Mengingatku. Yang penting ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh sholat artinya doa. Tidak. Syariat ini menggunakan istilah sholat dengan penambahan makna. Bukan sekedar doa saja, tetapi aqwalun wa af'alun mufattahatun bit takbiri wa mukhattamatun bit taslim. Menyangkut dengan perbuatan, ucapan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Demikian pula keimanan. Iman secara bahasa artinya at-tasdiqul qalbi. Cukup di situ? Tidak. Kita gunakan iman itu dalam istilah syariat, dalam istilah agama. Iman dalam istilah agama adalah ya at-tasdiq, pembenaran dalam hati. Kemudian pembenaran itu diucap dengan apa? Lisan, dibuktikan dengan lisan. Kemudian juga dibuktikan dengan apa? Amalan al-jawarihi wal arkan. Dibuktikan dengan amalan anggota tubuh dan amalan terhadap rukun-rukun Islam. Ya, rukun-rukun Islam yang wajib. Ini adalah apa? Iman. Nah, orang munafik bagaimana? Lihat di sini. Dan nanti akan kita sebutkan ayat-ayat yang lain. Orang-orang munafik itu kebiasaan mereka hanyalah apa? Membuktikan atau ingin mendapatkan pengakuan manusia bahwa dia adalah orang yang beriman dengan apa? Hanya dengan lisan saja. Di sini dia mengatakan, ya amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kemudian Allah mengatakan, wa ma hum bimu'minin. Ya, dan mereka tidaklah apa? Beriman. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Di sini Allah yang menyatakan, dan persaksian Allah lah yang lebih besar daripada persaksian manusia. Kita lihat surat lain misalkan, ya, dalam surat Al-Munafiqun contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nanti baca dalam surat Al-Munafiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal munafiqun, bila datang orang-orang munafik kepadamu wahai Muhammad, qalu, mereka berkata, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian Allah mengatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah itu mengetahui kamu itu memang Rasul Allah. Ya. Jadi tanpa tanpa persaksian dari orang munafik, yang lebih penting itu kan persaksian Allah. Allah itu sudah tahu engkau adalah Rasulnya. Tidak butuh orang munafik kemudian datang kepadamu dengan mengatakan nashhadu innaka Rasulullah, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Kemudian wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Ya, ini lihat bagaimana perkataan.
Bisa dilihat pula dalam surat Al-Hujurat ayat 14 ya sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rab. Ya, qalatil a'rab, berkata orang-orang A'rab. Orang Arab di pedalaman. Di situ banyak orang munafiknya. Qalatil a'rab, berkata orang-orang A'rab, berkata amanna. Amanna, apa amanna? Kami beriman. Qul lam tu'minu. Katakanlah kalian ini belumlah beriman. Ya, walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah bahwa kami ini telah berislam. Ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan itu belum masuk dan menembus apa? Hati kalian. Lihat bagaimana keimanan yang benar. Butuh pembuktian bukan hanya saja dengan lisan. Wa in tuti'ullah ya wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jikalau kalian itu ya bertaat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a, ya amalan kalian sedikit pun tidak ada yang rugi. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, lanjutannya lihat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin yang benar itu, ya, ini berbeda dengan orang munafik tadi. Orang yang mukmin itu yang sebenar-benarnya adalah alladzina amanu billah, mereka yang iman kepada Allah, wa rasulihi, dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak yartabu, tidak ragu, mereka tidak ragu. Sampai di sini tidak. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjuang dengan harta mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan dengan apa? Jiwa mereka, mau meluangkan apa yang dia punya untuk agama. Itu orang mukmin yang sebenarnya. Maka marilah kita pertanyakan diri kita, kita ini untuk agama sudah sampai di mana? Jangan dari jam 6 sampai jam 6 lagi itu dunia semua. Dunia semua, nggak ada untuk agamanya. Maka kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kejujuran kita, ketulusan kita dalam pengakuan bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Ada tidak waktu yang kita luangkan untuk agama? Atau ada tidak harta kita yang kita sisihkan untuk agama? Ini kata Allah, ini orang yang beriman, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka itu ya jahadu, berjuang dengan harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Kemudian kata Allah, ulaika humus shadiqun. Kalau orang munafik tadi, ya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta. Tapi kalau yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar. Itulah orang-orang yang jujur. Itulah orang-orang yang tulus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar pengakuan. Nah, ini diantara ciri-ciri orang munafik. Ya, di antara ciri-ciri orang munafik, dan harus kita kita kumpulkan sifat-sifat yang seperti ini sebagai pelajaran bahwa di antara sifat-sifat orang munafik itu adalah demikian. Satu, mereka lebih mengandalkan pembuktian dengan lisan, bukan pembuktian dengan perbuatan, apalagi keyakinan. Keyakinannya kosong dari keimanan. Ya, kosong dari keimanan. Wa ma hum bimu'minin. Kemudian yukhadi'un Allah. Mereka ya yukhadi'un, apa artinya yukhadi'un? Ya'taqiduna bijahlihim annahum yukhadi'un Allah. Ya, mereka meyakini bijahlihim, karena kebodohan mereka. Jadi perbuatan orang munafik itu adalah perbuatan yang sangat bodoh. Dan nanti akan kita bacakan kebodohan mereka. Ya, kebodohan mereka akan mereka bawa sampai akhirat. Yaitu apa? Keyakinan bahwa mereka itu sanggup untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya.
Sama dengan orang yang sudah digelapkan dengan hawa nafsu dunia. Tindakan-tindakannya itu bodoh. Kebiasaan-kebiasaan buruknya di dunia ya dia bawa dalam akhirat, di alam akhirat. Ya, orang-orang bodoh yang sudah digelapkan dengan dunia, kan dia tidak peduli hartanya dapat dari mana. Kumpulkan harta, yang penting harta sudah terkumpul, nanti umrohkan karyawannya, umrohkan pembantunya, umrohkan siapa lagi, tetangganya, dan seterusnya. Dia kira dengan harta yang haram itu dia bisa selamat di hadapan malaikat. Nah ini apa? Kebiasaan menyuap menyuap di dunia, ya dia bawa sampai seolah-olah dengan melakukan demikian itu dia bisa menyuap malaikat. Kan seperti itu, kan sungguh sangat kebodohan. Sungguh adalah merupakan kebodohan. Ya, merupakan kebodohan kita meraup harta sebanyak-banyaknya, ya tidak peduli itu dari mana, tapi yang penting nanti kita setelah meninggal, ya kita bagi-bagi mushaf lah, kumpulkan orang untuk mendoakan kita, ya kumpulkan orang untuk membacakan zikir kepada kita, mengirim pahala dan seterusnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah shadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima sedekah dari uang hasil pengkhianatan. Ya, ini adalah kebodohan. Ini orang munafik demikian. Ya taqiduna bi jahlihim. Mereka ya meyakini atau mengira dengan kebodohan mereka annahum yukhadi'una Allah, bahwasanya mereka ini sedang menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Bi'idharihim al-iman wa idmarihim al-kufra, dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan sesungguhnya dia tidak menipu kecuali dirinya sendiri. Allah tidak tertipu, orang beriman tidak tertipu. Dan ini penting. Diam itu bukan berarti rela. Diam itu bisa jadi menilai. Ya, diam bukan berarti rela. Diam itu bisa berarti menilai. Seorang pedagang menipu para pembelinya, ya kan? Dia dengan kebodohannya merasa dirinya pintar, bisa menipu banyak pembeli. Padahal pembeli yang diam-diam itu dalam kediamannya dia menilai. Sehingga pada sesungguhnya ketika dia menipu para pembelinya, dia sedang membangun sebuah kehancuran. Ya. Jadi mereka merasa bahwa dia sedang menipu. Itu kebodohan mereka. Karena diam itu bukan berarti bahwa manusia itu bodoh. Ya, manusia itu rela dengan perbuatan buruk kita. Jangan kira manusia itu tidak mencium bau busuk kita. Tidak bisa mencium tingkah laku kita yang buruk. Tidak. Ya, diam boleh jadi mereka itu menilai. Ya, ini orang-orang munafik. Mereka mengira dengan kebodohan mereka bahwa mereka menipu Allah dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Kenapa? Li'anna aqibata khidaihim ta'udu ilaihim. Ya, karena dampak buruk dari penipuan mereka itu dirasakan oleh siapa? Dirasakan Allah atau orang beriman atau mereka sendiri? Mereka sendiri. Ya, akan dirasakan oleh mereka sendiri. Wa min farati jahlihim. Ya, dan dikarenakan kejahatan kebodohan mereka yang sangat, ya, la yuhissuna bidzalika, mereka tidak merasa. Ya, li fasadi qulubihim, karena rusaknya hati mereka. Ya, karena rusaknya hati mereka. Jadi mereka itu dengan perbuatannya itu mengira bisa menipu Allah dan siapa? Rasulnya. Padahal mereka tidaklah menipu kecuali dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu, unzurna naktabis min nurikum." Ya,
di hari di mana orang-orang munafik itu yang laki-laki maupun apa perempuan, ya, mereka mengatakan apa? Ungzurna, tunggulah kami, naktabis min nurikum, supaya kami mendapatkan cahaya kalian. Ya, qila irji'u, dikatakanlah apa? Kembalilah engkau, kembalilah kalian. Irji'u, qila irji'u wara'akum faltamisu nura, kembalilah, faltamisu nura, dan carilah apa? Cahaya. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab yunadunahum alam nakum ma'akum, alam nakun ma'akum. Jadi mereka ya bersama orang-orang yang apa? Beriman nanti di akhirat. Ya, mereka mengira bahwa orang-orang beriman itu tidak mengetahui apa? Hakikat mereka, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang munafik. Mereka mengatakan tunggulah kami supaya kami bersama kalian bisa menikmati apa? Cahaya kalian. Tapi dikatakan kepada mereka kembalilah. Ya, kembalilah. Kemudian apa? Dipasanglah ya penghalang antara orang munafik dengan orang-orang apa? Islam. Orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman. Ya, yang mana di baliknya itu di bagian orang munafik itu adalah di bagian orang-orang beriman itu adalah rahmat, ya. Sedangkan di balik yang lain yaitu orang-orang apa? Kafir, itu terdapat apa? Azab. Yunadunahum, orang-orang munafik ini memanggil mereka, memanggil siapa? Orang-orang beriman. Apa yang mereka katakan? Alam nakun ma'akum, ya, bukankah kami dahulu bersama kalian. Jadi sampai di akhirat pun mereka mengira bahwa orang mukmin ini ya tertipu dengan mereka. Ya. Mereka mengira bahwasanya orang mukmin itu akan mengira bahwasanya mereka itu adalah orang-orang apa? Beriman. Alam nakun ma'akum, bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian, salat bersama kalian, saum bersama kalian, jihad juga bersama kalian. Ya, ini siapa orang-orang munafik. Bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum, ya, wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Ya, ini nanti bisa dibaca saja, silakan dibaca surat Al-Hadid ayat 12 sampai 14. Ini orang-orang munafik dengan kebodohannya, dia mengira bisa menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kemudian lanjutannya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Fi qulubihim, di dalam hati mereka terdapat marad. Terdapat apa? Penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka penyakit. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka adalah azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, dikarenakan apa? Kedustaan mereka, disebabkan karena mereka ini dusta. Ini sifat yang selanjutnya. Sifat yang selanjutnya adalah bahwa mereka memiliki penyakit. Ya, kita baca tafsirannya di sini. Fi qulubihim syakkun wa fasad. Di dalam hati mereka terdapat syakkun. Apa syakkun itu? Keraguan. Wa fasad, dan senang dengan kehancuran, senang dengan kerusakan. Fabtulu bil ma'asi al mujibah li uqubatihim, maka mereka diazab dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemaksiatan, ya, yang menjerumuskan mereka kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Fazadahumullahu syakkan, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menambahkan keraguan di dalam hati mereka. Walahum uqubatun mujiah, dan bagi mereka adalah hukuman yang pedih, ya, yang menyakitkan. Bisa babi kadzibihim wa nifaqihim, disebabkan oleh kedustaan mereka dan kemunafikan mereka. Ini di antara kriteria orang munafik adalah bahwa di dalam hatinya itu terdapat apa?
penyakit. Di dalam tafsir ini disebutkan bahwa penyakit mereka adalah syak, yaitu apa? Ragu. Ya. Namun Syekh Sa'di dalam tafsirnya dia mengatakan bahwa penyakit hati itu bukan hanya saja syak. Tetapi penyakit hati kan sering kali dijelaskan bahwa penyakit hati itu ada dua, syahwat dan subhat. Subhat dengan apa? Syahwat. Ini penyakit hati. Ya, syahwat juga penyakit hati. Menyenangi syahwat keduniaan. Ya, dan yang lebih parah lagi adalah apa? Penyakit subhat. Ya, penyakit apa? Subhat. Ya, menyukai gagasan-gagasan dan ide-ide yang menyimpang. Ya, menyukai gagasan-gagasan dan ide-ide yang menyimpang. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, bagi mereka adalah azab yang pedih dikarenakan apa? Kedustaan mereka. Ya, lihat ya, mereka memiliki penyakit hati. Dan penyakit hati itu menurut penjelasan Syekh Sa'di terdapat dua, yaitu apa? Syahwat dan subhat. Nah, ini kita lanjutkan satu lagi saja. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, ini yang lebih parah lagi. Wa idza qila lahum, ya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, bila mereka itu diingatkan, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat apa? Kerusakan di bumi. Qalu, mereka mengatakan, innama innama itu adalah min alfadhil hasr dalam bahasa Arab. Innama itu adalah lafadz yang menunjukkan pembatasan. Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan apa? Perbaikan. Kami ini bukan orang lain kecuali orang yang baik. Gak ada kejahatan. Innama itu hasr, pembatasan. Innama nahnu, sesungguhnya kami ini hanyalah, seperti itu. Innama, sesungguhnya kami ini hanyalah muslihun, hanyalah apa? Orang-orang yang melakukan apa? Kebaikan. Sama dengan seperti firman Allah yang ada lafadz innamanya, innama alaikal balagh, sesungguhnya kewajibanmu wahai Muhammad hanya balagh, hanya apa? Menyampaikan. Jadi ini mengatakan innama nahnu muslihun, kami ini hanyalah orang-orang yang muslihun, melakukan apa? Perbaikan, kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya, selalu dia mengandalkan pembuktian dengan lisan, padahal persaksian dari Allah berbeda. Kata mereka itu adalah orang yang muslihun, melakukan kebaikan, tapi kata Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu humul mufsidun, adalah orang-orang yang berbuat apa? Kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari. Ya, kita baca tafsirannya. Wa idza nusihu, bila mereka itu dinasihati, diberi nasihat, ya, liyakufu 'anil ifsad fil ardi bil kufri wal ma'asi, agar mereka berhenti dari perbuatan merusak fil ardi, di atas muka bumi ini, berhenti dari apa? Perbuatan atau mengadakan kerusakan di atas muka bumi ini, bil kufri wal ma'asi, dengan kekufuran dan apa? Maksiat. Jadi rusaknya bumi ini jangan dilihat yang materi-materi saja. Kekufuran dan kemaksiatan itu menyebabkan apa? Kerusakan bumi. Wa ifsa'i asraril mu'minin, ini diantara kerusakan yang lain, yaitu menyebarkan asrar, rahasia-rahasia orang yang beriman. Wa muwalatul kafirin, dan memberikan loyalitas sepenuhnya kepada orang kafir. Ini lihat, qalu kadziban wa jidalan, ketika mereka dinasihati untuk menghentikan perbuatan mereka itu, qalu, mereka berkata dengan kedustaan dan dengan mematahkan argumen-argumen orang yang menasihatinya, innama nahnu ahlul islah, kami itu adalah orang-orang yang, sesungguhnya kami ini hanyalah orang-orang yang melakukan
kebaikan. Masya Allah. Apa kata Allah? Inna hadzal ladzi ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Inna hadzal ladzi yaf'aluna, sesungguhnya perbuatan ini yang mereka lakukan, wa yaz'amuna annahu islah, dan mereka mengira bahwasanya itu adalah perbaikan, huwa ainul fasad, itu adalah merupakan kerusakan yang sebenar-benarnya. Ainul fasad. Ya. Lakinnahum bisababi jahlihim wa inadihim la yuhissun. Ya, akan tetapi mereka disebabkan oleh kebodohannya dan kekeras kepalaan mereka, la yuhissun, mereka apa? Tidak merasa bahwa sesungguhnya mereka itu sedang melakukan apa? Kerusakan. Nah, ini diantara sifat-sifat lain ya yang dimiliki oleh orang-orang apa? Munafik. Jadi kesalahan ditambah kesalahan. Sudah berbuat kerusakan, ya, kemudian apa? Mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah orang-orang yang berbuat apa? Perbaikan. Sekarang banyak orang-orang yang diberi label-label yang indah, sedangkan orang-orang beriman diberikan label-label yang buruk. Dan yang diberi label-label yang indah itu adalah orang-orang yang merusak, orang-orang yang mengimpor tradisi-tradisi budaya dan pemikiran-pemikiran orang lain ke negara kaum muslimin, dan mengira bahwasanya mereka itu adalah melakukan apa? Perbaikan. Ada diberikan istilah pembaharu, ya, mujaddid, ya, mujaddid bahasa Arab, agent of change, agen dari apa? Perubahan, dan label-label yang indah yang lainnya. Ya, tapi kalau orang beriman, ya, mendapatkan bagian apa? Ya, label-label yang, ya, label-label yang buruk. Mulai dari tekstual, wah ini orangnya tekstual, teks banget, ya, nggak sesuai dengan zaman. Sekarang itu konteksnya lah, kontekstual sekarang. Ini kita nih tekstual banget, cumut, kolot, ekstrim, apalagi funda sampai susah ngomongnya, ya, fundamentalis, ekstrim, banyak lah, wahabi, ya semua, ya, yang buruk kasihkan kepada orang-orang yang beriman. Nah, yang baik-baik ini kepada orang-orang yang punya gagasan-gagasan yang bagus. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ya ala innahum humul mufsidun, ketahuilah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mufsidun, orang-orang yang berbuat apa? Kerusakan. Walakin la yasurun, ya, akan tetapi karena hati mereka sudah dipenuhi dengan penyakit, la yasurun, mereka tidak merasa. Baik, barangkali ini saja yang bisa disampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.